106 itu. Setengah. Karena sudut tersebut, Xiao Yun tidak melihat ibunya yang sedang berada dalam pelukan ayahnya. Ayah, aku kangen ibu. Mendengar perkataan putranya, Xiao Yi menangis sesenggukan karena penyesalan, dan Sunan segera menggendong Xiao Yun dan berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Sunan tersenyum, Yuner, ibumu pergi keluar malam ini, dia pergi keluar untuk mencari uang bagi Yuner. Xiao Yun cemberut, ibu bilang dia akan menemani Yuner pergi dan mendaftar ke tim sepak bola anak-anak besok. Patuhlah Yuner, bagaimana kalau aku menemanimu mendaftar tim sepak bola anak-anak besok? Ayah sangat lelah hari ini, dia harus istirahat besok. Sunan menenangkan putra tunggal Namong Sinyi, namun, setiap kata yang diucapkannya membuat hatinya sakit. Yuner sangat penurut. Saat ibu kembali, ibu akan bisa menonton Yuner bermain di pertandingan sepak bola. Ibumu pasti akan bisa menonton pertandingan sepak bolamu, dan lebih jauh lagi, dia juga akan menyemangatimu. Senyum puas muncul di sudut mulut anak kecil itu, pasti, Yuner akan membuat ibu merasa bangga pada Yuner. Setelah Sunan menggendong Xiao Yun dan pergi, suara tangisan terdengar di ruang tamu. Xiao Yi memeluk erat jenazah istri tercintanya dan menatap kosong ke langit gelap di luar. Setelah beberapa lama, Xiao Yi berkata dengan serius, "Jangan umumkan kematian Sinyi ke publik, aku akan mencari cara untuk menghidupkannya kembali. Mengenai kerangka yang membunuh istriku, hanya satu dari kita yang bisa hidup di bawah langit ini. Aku tidak akan menjadi kaisar abadi jika aku mengakui kekalahan semudah ini." Xiao Yi bersumpah bahwa, setelah kekuatannya pulih kembali ke puncaknya, dia akan membalas dendam. Adapun mengapa dia ingin menyembunyikan berita kematian istrinya, itu karena Xiao Yi tidak ingin orang lain tahu bahwa seseorang telah membunuh istrinya yang dicintainya, namun, dia tidak dapat melakukan apapun untuk mencegahnya. Kalau saja Wei Chang tahu apa yang ada dalam pikiran Xiao Yi saat ini, dia pasti akan menggunakan kata-kata yang mulia, ikan asin akan tetap menjadi ikan asin, setinggi apapun ikan asin itu diangkat, ikan asin tetaplah ikan asin. Keluarga Xiao malam ini memang ditakdirkan untuk menjadi tragis. Namun, terhadap hasil seperti ini, menurut pandangan Wei Chang dan yang lainnya, mereka merasa bahwa keluarga Xiao sudah sangat beruntung. Jika ditempatkan di masa lalu, semua orang di keluarga Xiao pasti sudah mati. Saat ini, sebagai penguasa tertinggi, Ye Hua menghadapi suatu masalah yang membuatnya sakit kepala. King Ya ini sebenarnya sedang berbaring di dadaku dan berbicara dalam tidurnya. "Ye Hua, aku ingin menghajar pantatmu, dasar sombong. Hajar pantatmu itu." King Ya memeluk tubuh Ye Hua seperti seekor koala, dan sambil berbicara sambil tidur, dia sesekali memukul dada Ye Hua dengan tinjunya yang kecil. Meskipun tinjunya yang kecil itu sangat ringan, itu sudah cukup untuk membangunkan Ye Hua dari tidurnya. Wanita bodoh ini, benar-benar mengucapkan kata-kata yang tidak realistis dalam mimpinya, "Pantatku bukanlah sesuatu yang bisa kau kalahkan." Dia sangat gelisah bahkan saat dia tidur, aku bahkan tidak tahu di mana dia melempar selimutnya. Ye Hua menghela napas. Setelah sedikit menurunkan suhu AC, Ye Hua menemukan selimut dan menutupi sosok King Ya yang mempesona dengan selimut itu. Setelah itu, Ye Hua meninggalkan kamar tidur dan berjalan menuju kantor. Saat berada di kantor, Ye Hua menyalakan sebatang rokok dan menatap bulan yang bulat. "Yang mulia, tidak yakin kapan, Wei Chang tiba di belakang Ye Hua dan berlutut di lantai dengan hormat. Hah, Wei Chang mengeluarkan dokumen itu dan berkata, "Yang mulia, semua tugas telah selesai." Ye Hua diam-diam menghisap rokoknya, lalu mengembuskan asapnya. Melihat asapnya, asap itu benar-benar membentuk kerangka. Namun, asapnya menghilang dengan sangat cepat setelah membentuk kerangka. Dibandingkan dengan uang, Ye Hua lebih penasaran tentang siapa yang dibunuh Xiao Yi. Siapa yang terbunuh? Kekasih Xiao Yi, Namong Sinyi. Ye Hua teringat pada wanita itu malam itu, "Aku tidak punya kesan yang baik terhadap wanita itu, jadi itu dia." Jika Yang Mulia tidak puas, bawahan akan kembali dan membunuh beberapa lagi. Wei Chang berkata dengan dingin, "Sepertinya Yang Mulia tidak puas dengan hasilnya." "Tidak perlu begitu. Jangan lupakan identitas kami adalah orang-orang yang taat hukum." Yang Mulia sungguh cemerlang, bawahan benar-benar telah tercerahkan. Ye Hua menjentikkan puntung rokoknya, "Benar sekali, bagaimana keadaan di sisi Long Aotian itu?"
Bawahan telah mengatur seseorang untuk mengawasi Long Aotian itu. Untuk waktu yang singkat, Long Aotian ini tidak akan melakukan banyak hal. Yehua mematikan rokoknya dan berkata pelan, biarkan mereka berusaha keras melawan kita. Kalau tidak, mereka tidak akan tahu apa arti sebenarnya dari keputusasaan. Tatapan mata Wei Chang memancarkan cahaya, Yang Mulia benar-benar telah berubah. Di masa lalu, Yang Mulia akan menyerang dan menghadapi semuanya secara langsung. Namun sekarang, Yang Mulia tahu bagaimana merencanakan segala sesuatunya. Itu. 2/2. Keberuntungan Yang Mulia setara dengan surga, sedangkan bawahannya jauh lebih rendah. Yehua menepuk bahu Wei Chang, surga. Haha, pulanglah lebih awal dan istirahatlah, jangan biarkan pacar kecilmu menunggu terlalu lama. Wei Chang tidak menjelaskan, sebagai bawahan penguasa tertinggi, dia tidak tahu bagaimana membuka mulutnya dan menjelaskan kepada Yehua tentang masalah ini. Di sisi lain, Wei Chang telah meminta nasihat Lai Gu. Dan jawaban Lai Gu sangat lugas, lepas saja celanamu dan lakukan. Wei Chang tidak bisa bersikap terus terang seperti Lai Gu. Xiao Tang adalah gadis yang baik, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan para selebriti wanita sepertimu? Sebenarnya, aku sudah berpikir untuk melakukannya malam ini, aku bahkan sudah menyiapkan kondom. Namun, karena ada kecelakaan kecil di sisi Ditmage, rencanaku untuk melakukan itu dibatalkan. Ini benar-benar menjengkelkan, aku harus meminta Yang Mulia untuk memberiku rencana, Lai Gu terlalu tidak bisa diandalkan. Yang Mulia, bawahan punya pertanyaan, saya harap Yang Mulia dapat membantu saya menjawab pertanyaan ini. Yehua yang hendak kembali ke kamarnya berbalik dan bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa? Wei Chang bergumam dan bergumam, merasa sedikit malu. Melihat tingkah Wei Chang, Yehua menjadi semakin penasaran, ekspresi seperti ini seharusnya tidak muncul pada Wei Chang. Berbicara, Wei Chang memutuskan untuk mencoba peruntungannya dengan bertanya, Yang Mulia, saya ingin melakukan itu dengan Xiao Tang, apa yang harus saya lakukan agar bisa melakukan itu dengan Xiao Tang? Apa yang harus saya lakukan agar Xiao Tang setuju untuk melakukan itu dengan bawahan? Melakukan itu, Yehua agak bingung. Itu, yang kumaksud dengan, itu, adalah persetubuhan. Untung saja lampunya tidak dinyalakan, kalau tidak, wajah Wei Chang yang sedang memerah akan terlihat. Yehua mengira itu akan menjadi sesuatu yang serius, jadi yang ingin ditanyakan Wei Chang adalah tentang persetubuhan. Namun, mengapa Wei Chang menggunakan kata seperti, bersetubuh, untuk menggambarkan hubungan seksual? Namun, setelah memikirkannya sebentar, itu masuk akal, lagi pula, Wei Chang memang monster. Yehua terdiam sejenak. Ketika bawahan saya menghadapi kesulitan, sebagai bos, saya tentu harus membantu mereka menyelesaikan kesulitan mereka, saya memang memiliki sedikit pengalaman dalam hal ini. Wei Chang bersorak gembira, tolong bantu saya, Yang Mulia. Tinggal dorong saja pacar kecilmu itu. Petik 2, petik 2. Aku tidak menyangka Yang Mulia akan sama seperti Lai Gu, sederhana dan kasar. Ketika aku menonton drama idola itu, tidak semudah itu seperti hanya mendorong orang lain, dan sebaliknya, pasangan itu akan selalu malu satu sama lain. Bawahan mengerti. Wei Chang tidak punya pilihan lain selain menerima saran Yang Mulia dengan rendah hati. Kamu harus belajar lebih banyak dari Lai Gu dalam hal ini. Yehua berkata dengan lemah, lalu berjalan keluar dari kantor, meninggalkan Wei Chang yang saat ini tenggelam dalam pikirannya sendiri. Sepertinya Yang Mulia tidak akan dapat membantu saya memecahkan masalah saya ini. Mungkin, saya harus meminta bantuan Nyonya. Ini benar-benar menjengkelkan. Berbaring di tempat tidur, King Ya yang berada di samping bertanya dengan suara rendah, kamu pergi merokok lagi. Dalam, King Ya mengubah posisinya untuk memeluk Yehua, lalu bertanya dengan samar, apa yang ingin kamu makan besok pagi? Pangsit kukus. Dalam, Yehua bergerak sedikit dan memegang bahu King Ya. Sekarang, aku telah sampai pada suatu kesimpulan, wanita ini, hanya saat dia berada di tempat tidur, barulah dia akan sedikit patuh. Dan begitu dia turun dari tempat tidur, sepertinya dia telah berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Sambil memikirkan berbagai hal dalam benaknya, Yehua tertidur lagi. Entah sudah berapa lama berlalu, suara hujan deras terdengar di telinga Yehua. Hujan turun sangat deras di pagi hari. Yehua menggerakkan tangan kanannya,
dan alisnya berkerut. Di mana dia? Seketika, Yehua membuka matanya. Saat melihat wanita di sampingnya menghilang, hati Yehua tiba-tiba hancur. Pintu kamar tidur tiba-tiba didorong terbuka. Iya, hujan benar-benar turun saat aku pergi membeli sarapan, King Ya cemberut dan menggerutu. Terlihat bahwa rambut King Ya basah, dan pakaiannya basah kuyup. Tangannya yang halus memegang pangsit kukus dan sup rumput laut yang baru saja dibelinya beberapa waktu lalu. Mungkin, karena dia berlari, sebagian besar sup rumput laut tumpah. Bangun, makanlah selagi panas. King Ya mengangkat sarapan yang ada di tangannya dan berkata sambil tersenyum tipis. 107 King Ya mulai menjadi bejat setengah. King Ya meletakkan pangsit kukus di atas piring, lalu menoleh dan menatap ke arah Yehua yang linglung. Kenapa kamu masih linglung? Cepat pergi cuci muka dan gosok gigimu, makanan tidak akan enak kalau sudah dingin. Yehua mengerutkan alisnya, tampak sedikit tidak senang. Kemarilah. Ada apa? King Ya juga sama, aku pergi pagi-pagi sekali untuk membeli sarapan untukmu, namun, saat aku kembali ke rumah, kamu bahkan tidak menunjukkan rasa terima kasih sedikit pun, tidak mungkin untuk diajak bicara. Saat aku memanggilmu untuk datang, datang saja. Nada bicara Yehua menjadi lebih berat, menyebabkan King Ya merasa sangat tidak senang dan bersalah. Namun, aku ingin melihat apa sebenarnya yang sedang direncanakan bajingan ini. Kalau dia sampai nekat, aku jamin aku pasti akan keluar dari rumah kali ini. Dengan wajah yang sangat dingin, King Ya duduk di samping Yehua, dan ketika Yehua melihat betapa basahnya King Ya karena hujan, dia berharap bisa menamparkan wanita bodoh ini hingga terbangun. Apakah wanita ini tidak tahu bagaimana cara berlindung dari hujan saat hujan? Yehua mengulurkan tangannya dan meletakkannya di punggung King Ya. Cahaya lembut terpancar dari telapak tangan Yehua, dan rambut serta pakaian King Ya mulai mengering. Apa kamu tidak tahu cara membawa payung saat keluar rumah? Kenapa kamu sebodoh ini? Yehua menceramahi, wanita ini benar-benar tidak tahu bagaimana menghargai dirinya sendiri. King Ya awalnya mengira Yehua akan marah, dan tidak menyangka akan seperti ini. Suhu hangat yang terpancar dari punggungnya hampir menghangatkan hatinya. Orang ini hanya ingin mempertahankan wajahnya itu apapun yang terjadi, untuk benar-benar menanyaiku dengan sikap tegas padahal dia jelas-jelas hanya sangat mengkhawatirkanku. King Ya mendengus, bukankah itu semua karena aku ingin kamu bisa memakan sarapanmu selagi masih panas? Melihat ekspresi sedikit arogan di wajah King Ya, Yehua tiba-tiba benar-benar ingin menindas King Ya dan memperlakukannya dengan cara yang sama seperti dia memperlakukannya malam itu. Namun, dia menahan keinginannya ini. Kata-kata yang telah kuucapkan tidak dapat ditarik kembali, jelas tidak mungkin bagiku untuk menarik kembali kata-kataku. Tak lama kemudian, pakaian King Ya menjadi benar-benar kering, dan Yehua berdiri dan berkata dengan lemah, kita akan pergi sarapan besok. Setelah selesai berbicara, Yehua pergi mandi dan menggosok giginya, meninggalkan King Ya yang saat itu sedang linglung. Namun, King Ya merasa sangat senang di dalam hatinya saat ini. Sebenarnya, memiliki suami seorang kultivator bukanlah hal yang buruk. Seorang suami kultivator sebenarnya memiliki kemampuan untuk mengeringkan barang, di masa mendatang, uang untuk menyetrika pakaian dapat ditabung. Mengenai pangsit kukus, Yehua sedikit mengerti tentangnya. Saat pangsit kukus dicelupkan ke dalam saus cabai, pangsit kukus akan berubah menjadi merah terang dan tampak sangat menggugah selera. Saat menggigit pangsit kukus, daging cincang di dalam pangsit kukus dan saus cabai akan bercampur di mulut, nikmat. Minum seteguk sup rumput laut setelah makan pangsit kukus, itu pada dasarnya adalah perpaduan yang sempurna. Agar Yehua bersedia tinggal di dunia ini dan tidak pergi, pada kenyataannya, makanan di dunia ini memainkan faktor yang sangat besar. Yehua, gendong aku untuk makan ayam setelah kamu selesai sarapan. Yehua bertanya dengan samar, kamu kecanduan game. Bagaimana ini bisa dianggap kecanduan? Begitu aku berhasil makan ayam, itu berarti aku telah mencapai tujuanku dalam permainan ini. Sepertinya kamu kecanduan. Saya tidak kecanduan. Kamu memang kecanduan. Aku, Yehua, apa kau ingin bertengkar lagi? Pokoknya, aku sedang bosan sekarang, jadi mari kita bertengkar sebentar dulu. King Ya, orang ini kemarin jauh lebih lembut, tetapi pada akhirnya, sekarang, saya telah menemukan bahwa dia masih sama seperti biasanya.
Dan dia bahkan mengatakan bahwa dia ingin bertengkar terlebih dahulu karena dia bosan. Suami istri mana yang akan bertengkar satu sama lain ketika mereka bosan? Aku sudah kenyang, kau habiskan saja sisanya. King Ya berpura-pura marah dengan genit, lalu berbalik dan berjalan menuju kamar kakaknya. Yehua meneguk sup rumput laut itu, lalu berkata pelan, dia tidak hanya kecanduan, kecanduannya juga sangat besar. 108 item Dewa Kuno setengah. Benar sekali, jika orang berjubah hitam itu benar-benar dipanggil oleh pria itu, lalu siapakah identitas pria itu? Kuan Anrong menyarankan, Wu Shuang, kamu bisa mencari seseorang untuk pergi dan menyelidiki pria itu. Anrong, akan ada orang lain yang lebih ingin tahu tentang identitas pria itu, kita tidak harus menjadi orang yang mengambil inisiatif. Tang Wu Shuang bukanlah orang bodoh. Bahkan saudara Xiao menderita kekalahan besar dari pria itu, oleh karena itu, aku harus berhati-hati saat berhadapan dengan pria itu. Suamiku memang pintar. Cepat mandi, lalu pergi dan lihat bagaimana keadaan kakak Xiao. Baiklah, Tang Wu Shuang menghela napas. Setelah semua dikatakan dan dilakukan, saudara Xiao tidak mati karena perkelahian tadi malam, dan dengan demikian, kota Zijin ini harus tenang lagi. Saya kira banyak orang sangat kecewa dengan hasil ini. Mengapa orang berjubah hitam itu tidak membunuh saudara Xiao? Saya benar-benar tidak mengerti. Saat ini, di istana keluarga Bai, Wang Dabao dan Bai Cixin baru saja selesai melakukan latihan pagi, dan Wang Dabao saat ini sedang memeluk wanita itu dengan ekspresi nyaman di wajahnya. Hanya Wang Dabao yang berani mendorong wanita keluarga Bai, cek, cek, cek. Istri, apakah 50 miliar yang kita belanjakan ini sepadan atau tidak? Wang Dabao bertanya dengan bingung. Melihat situasi tadi malam, Xiao Yi adalah orang yang memenangkan pertempuran. Mengenai orang berjubah hitam yang muncul sekali lagi kemudian, aku tidak begitu jelas tentang rinciannya. Bai Cixin memeluk suaminya dan berkata pelan, aku hanya bisa bilang kalau itu tidak buruk. Kalau begitu, apakah kita akan pergi dan mengambil kembali uang itu? Wang Dabao mencoba menyelidiki niat istrinya, keberaniannya memang menjadi lebih besar. Dabao, bagaimana kalau kamu pergi dan mengambil kembali uangnya? Wang Dabao terdiam sejenak, lalu menatap langit-langit dan berkata, apakah aku, Wang Dabao, tampak seperti orang yang tidak mampu kehilangan? Jika aku pergi dan mengambil kembali uang itu, betapa tidak berwajahnya bagiku. Lagi pula, tidak apa-apa jika aku melempar mukaku, tetapi tidak akan baik jika aku melempar muka istriku. Bai Cixin tertawa pelan, lidahmu memang fasih. Wang Dabao menghela napas lega, untung saja keinginan hidupku tinggi. Mengenai uang, itu bisa dikesampingkan dulu, untuk saat ini, kamu harus pergi ke selatan untuk mengendalikan situasi. Para pedagang kaya dari kota Longan dan Sekte Awan sedang mencari harta karun bersama, kamu harus lebih memperhatikan mereka. Bai Cixin menegakkan tubuhnya, dan tubuh seksinya langsung terekspos di udara. Hal ini menyebabkan Wang Dabao membuka matanya lebar-lebar, tubuh istriku tidak terasa lelah untuk dilihat bahkan setelah melihatnya lebih dari 100 kali. Setelah mengenakan pakaian tidur tipis, Bai Cixin mengambil dokumen rahasia di atas meja dan melihatnya. Sambil melihat dokumen itu, Bai Cixin mengerutkan kening. Istri, ada apa? Bai Cixin meletakkan dokumen itu kembali ke atas meja, lalu berjalan ke jendela dan memandang ke kejauhan. Dabao, kamu harus bersiap untuk menuju ke utara nanti, harta karun kali ini tidak sederhana, kita pasti harus menemukan harta karun itu sebelum mereka. Wang Dabao mengenakan pakaiannya dan wajahnya berubah serius, istri, apa sebenarnya harta karun itu? Benda Dewa Kuno. Ekspresi Wang Dabao langsung berubah saat dia bergumam, ketika pedang Xuan Yuan muncul saat itu, orang-orang utara memperebutkannya dengan gila-gilaan, yang mengakibatkan banyak kematian dan cedera. Setelah beberapa tahun berlalu, benda Dewa Kuno lainnya benar-benar muncul lagi. Dabao, pedang Xuan Yuan direbut oleh Xiao Yi, oleh karena itu, kita harus mendapatkan benda Dewa Kuno kali ini. Bai Cixin menghela napas, lalu berbalik dan membantu suaminya merapikan rambutnya. Keluarga Bai tampak sangat kuat, tetapi jika mereka benar-benar dibandingkan dengan keluarga pengasingan dan sekte kuno itu, mereka masih jauh lebih lemah. Yang lainnya telah melalui pembaptisan waktu, dan akumulasi kekuatan mereka sangat hebat, sedangkan untuk keluarga Bai, mereka hanya kekurangan satu benda Dewa Kuno. Begitu mereka memiliki benda Dewa Kuno,
mereka akan mampu sejajar dengan kekuatan lainnya, dan melampaui keluarga Xiao hanyalah masalah waktu. Wang Dabao memegang pinggang istrinya yang terbuat dari kayu willow. Tenang saja, bukankah itu hanya benda dewa kuno? Aku pasti akan membawanya kembali dan memberikannya kepada istriku. Dabao, kamu harus berhati-hati. Karena aku harus tinggal di sini untuk membereskan semuanya, aku tidak akan bisa membantumu. Wang Dabao tertawa terbahak-bahak sambil memegang dagu Bai Cixin. Istriku, bersihkan dirimu dulu dan tunggu suamimu kembali. Kamu, bersikap tidak pantas lagi. Bai Cixin menjepit pinggang suaminya, dan Wang Dabao menggendong istrinya yang cantik dan kembali ke tempat tidur. Sepertinya latihan lain akan segera dimulai. Berita tentang munculnya benda dewa kuno di kota Longan langsung menyebar ke seluruh Tiongkok, dan para pedagang kaya kota Longan serta Sekte Awan sangat marah karenanya. Siapa sebenarnya bajingan yang membocorkan informasi itu? Sebenarnya, yang paling marah adalah para pedagang kaya itu. Awalnya, mereka mengira hanya ada harta karun biasa di dalam pegunungan itu, dan tidak menyangka ada juga benda dewa kuno di antara harta karun itu. Tidak heran Sekte Awan begitu sopan kepada kami. Akhirnya aku tahu alasannya sekarang, Sekte Awan ini memang licik. Seluruh wilayah selatan mulai bergejolak lagi, dan banyak orang menuju kota Longan. Bahkan jika aku tidak bisa mendapatkan benda dewa kuno, cukup dengan melihat benda dewa kuno itu saja. Terlebih lagi, bagaimana jika aku mendapat keberuntungan besar selama perjalanan ini? Orang-orang di utara juga mulai berpindah, karena orang-orang mulai masuk secara diam-diam ke selatan. Lagi pula, karena harta karun itu muncul di selatan kali ini, sekte dan keluarga di utara tidak memiliki kualifikasi untuk ikut campur. Sama seperti ketika pedang Xuan Yuan muncul, selatan tidak ikut campur. Namun, baru tadi malam, banyak orang mendengar tentang kehebatan pedang Xuan Yuan, dan menemukan bahwa kekuatan pedang Xuan Yuan memang sama dengan legenda. Dan sekarang, benda dewa kuno kedua telah muncul lagi, jadi, bagaimana orang-orang utara bisa duduk diam? Tanpa diragukan lagi, kekacauan besar akan terjadi di kota lapis kedua, kota Longan. Item Dewa Kuno 2/2. King Ya, bergeraklah ke kiri dan tarik senjata musuh. King Ya, kendarai mobilnya. King Ya, berikan aku helm level 3. King Ya, bantu aku berdiri. Pergilah ke neraka. King Ya mendengus. Saat dia meninggal, aku harus membantunya bangkit, dan semua barang bagus juga harus diberikan kepadanya. Yehua menatap King Ya, jika aku mati, siapa yang akan membawamu makan ayam? Apakah kamu pernah mengajakku makan sepotong ayam sebelumnya? Bukankah itu semua karena kamu terlalu pemula? Kamu paling-paling hanya ransel level 4. Yehua berkata dengan lemah, menyebabkan King Ya marah setengah mati. Siapa yang kau panggil ransel level 4? King Ya berteriak dengan serius, pertengkaran sehari-hari akan dimulai lagi. Apakah ada orang lain di ruangan ini? Aku akan bertarung denganmu. King Ya langsung melompat ke paha Yehua. Posisinya agak ambigu, jika kamu anak kecil, tolong tutup matamu. Pada saat ini, pintu kamar tidur tiba-tiba terbuka, dan Yehua serta King Ya segera melihat ke arah pintu. King Yutong terlihat menarik kopernya dan menatap kakak iparnya serta kakak perempuannya dengan ekspresi konyol yang menawan di wajahnya. Kalian berdua, di siang bolong, kalian berdua, benar-benar melakukan itu di kamar tidur seorang gadis. Kalian berdua terlalu memuakkan. Ekspresi King Yutong menjadi suram saat dia berkata dengan menyedihkan, bertindak seolah-olah dia tidak akan bisa menikah lagi. King Ya menatap tajam ke arah Yehua, lalu berdiri dan berkata, mengapa kamu tidak meneleponku? Aku bisa saja pergi menjemputmu. Aku menelepon ponselmu dan ponsel kakak ipar berkali-kali, tetapi kalian berdua tidak mengangkat teleponku sama sekali. Dari kelihatannya, aku yakin kalian berdua berharap aku tidak akan pernah kembali ke rumah. King Ya meraba sakunya, dan pada saat ini, barulah dia ingat kalau ponselnya masih ada di kamar tidur, dan ponsel Yehua kemungkinan besar juga ada di kamar tidur. Yutong, kakak akan mentraktirmu makan besar nanti. Kau pikir kau bisa menenangkan suasana hati adikmu yang terluka hanya dengan sebuah makanan? Berapa banyak makanan yang kamu inginkan? Katakan saja, lagi pula, saat ini kakak tidak punya apa-apa, hanya uang. Yehua mencondongkan tubuhnya ke jendela dan menyalakan sebatang rokok. King Ya, sebentar lagi tengah hari, ayo pesan makanan.
Biarkan aku pergi mengambil teleponku. King Yutong hendak menawarkan lututnya. Mereka berdua berencana untuk menjadi otaku. Dulu, kakak perempuan sama sekali tidak seperti otaku. Aku tidak menyangka bahwa setelah bergaul dengan kakak ipar, kakak perempuan langsung berubah menjadi gadis otaku dan bahkan tidak peduli dengan perusahaannya lagi. Jika ini terus berlanjut, perusahaan kakak perempuan akan menjadi kurang lebih sama dengan bar kakak ipar, menghadapi kebangkrutan. King Ya menemukan ponselnya di atas meja kamar tidurnya. Saat membuka ponselnya, dia menemukan banyak sekali panggilan tak terjawab. Di antara panggilan tak terjawab itu, ada panggilan tak terjawab King Yutong dan panggilan tak terjawab ayahnya. Tanpa pilihan, dia memanggil kembali ayahnya. Ayah, apa yang terjadi di keluarga Xiao? Suara bertanya King Huaxuan segera terdengar dari telepon. King Ya menjawab dengan lemah, aku tidak tahu. Kau tidak tahu. Tahukah kau berapa banyak orang yang menjauhkan kita? Bukankah itu hebat? Sekarang, kamu akan dapat membedakan dengan tepat siapa yang memperlakukanmu dengan baik, dan siapa yang memperlakukanmu dengan buruk. King Huaxuan yang berada di seberang telepon hampir terkena serangan jantung. 109 ahli setengah. Bagus, bagus, bagus. Sayapmu sekarang sudah mengeras ya. Kalau kamu mampu, jangan pulang seumur hidupmu. Di seberang telepon, King Huaxuan berteriak dengan nada marah. Kalau begitu aku tidak akan kembali lagi. King Ya adalah tipe orang yang bisa dibujuk tapi tidak bisa dipaksa. Semakin seperti ini, semakin King Ya akan melawan. Setelah menutup telepon, suasana hati King Ya menjadi agak buruk. Jika aku membandingkan ayah dengan Ye Hua, aku tiba-tiba menemukan bahwa Ye Hua jauh lebih baik. Setidaknya, Ye Hua tidak mencaci maki aku karena orang lain. Setelah menenangkan pikirannya, King Ya berjalan menuju kamar kakaknya. Kamu mau makan apa? Aku yang traktir. Ayam goreng Kentucky. Kentucky Fried Chicken Family Bucket. King Yutong mengangkat tangannya dan berkata sambil tersenyum. King Ya menggelengkan kepalanya, mereka berdua seperti anak kecil. Tidak peduli apa, aku juga orang yang punya kekayaan bersih 100 miliar rem, tapi kalian berdua malah mau makan Kentucky Fried Chicken, jempol untuk kalian berdua. Melihat kakaknya sudah selesai memesan makanan, King Yutong mengedipkan matanya yang indah dan berkata, kakak ipar, kakak perempuan, bagaimana kalau kita bermain satu putaran? Aku memang berniat melakukan itu, kata Ye Hua samar-samar. Tentu saja, ketiganya langsung online, dan tentu saja, mereka mengantre untuk regu beranggotakan 4 orang, jadi mereka akan bermain dengan 1 orang asing di tim mereka. Ye Hua dan King Ya yang menyendiri akan selalu diam, dan hanya King Yutong yang akan terus-menerus mengobrol dan menggoda orang lain di tim. Kali ini, tidak terkecuali juga. Babak ini adalah peta gurun. Ketiganya muncul di ruang tunggu dalam waktu singkat, dan King Yutong sudah tidak sabar untuk mulai menggoda orang lain. Adik laki-laki, adik perempuan, King Yutong berteriak dengan penuh kasih sayang. Jika pemainnya laki-laki, dia pasti akan menjadi ransel level 4 milikku. Bahkan kakak ipar juga memiliki kakak perempuan untuk menjadi ransel level 4 miliknya, jadi, tentu saja aku juga menginginkan ransel level 4 untuk diriku sendiri. Setelah menunggu selama 10+ detik dan melihat tidak ada tanggapan dari pemain lain, King Yutong berpikir dalam hati, ada yang salah, mungkinkah orang ini seorang wanita? Adik kecil, apakah kamu punya mikrofon? Tanya King Yutong. Akhirnya, orang asing itu menjawab, hanya saja, kata-kata yang diucapkan orang asing itu menyebabkan wajah King Yutong menjadi hitam. Halo Bibi, baik Ye Hua maupun King Ya mengenakan earphone, sehingga mereka juga dapat mendengar suara orang asing itu. Keduanya merasa bahwa orang asing itu kemungkinan besar adalah seorang gadis kecil. Ye Hua menghela napas, ini benar-benar sesuai dengan kalimat itu, kamu tidak akan pernah tahu siapa rekan setimu. Sudah sangat merugikan bagiku untuk harus membawa 2 tas level 4, dan sekarang, ada beban lain. King Yutong menarik napas dalam-dalam, anak kecil ini benar-benar memanggilku Bibi. Bibi, ya ampun, aku masih gadis muda. Sahabat kecil, aku bukan Bibi, aku kakak perempuan. Senyum King Yutong sangat dipaksakan. Jejak lengkung tipis muncul di sudut mulut King Ya dan Ye Hua, kita akhirnya bisa menyaksikan King Yutong malah diejek. Ibu bilang, hanya anak-anak yang usianya mendekati ahli yang bisa dipanggil kakak laki-laki dan kakak perempuan. Bibi, suaramu terdengar sangat merdu,
dan kurang lebih sama dengan suara ibu, jadi, Bibi pasti jauh lebih tua dari ahli. Beberapa garis hitam langsung muncul di alis King Yutong, terutama saat dia mendengar kata-kata, jauh lebih tua. Anak ini membuatku terlihat seperti penyihir tua. Namun, orang ini tidak jahat, dia tahu bagaimana menjilat saya dan mengatakan bahwa suara saya terdengar enak didengar. Anak kecil, berapa umurmu? Bahkan sekarang kamu masih bermain game komputer, apakah kamu sudah selesai mengerjakan pekerjaan rumahmu? Melihat bahwa dia tidak dapat memenangkan hati anak itu, King Yutong mulai menggunakan usianya untuk menggertak anak itu. Ahli sudah menyelesaikan semua pekerjaan rumah yang diberikan ibu kepadaku. Bibi, apakah kamu tidak perlu pergi bekerja? Kudengar orang dewasa yang tidak pergi bekerja tidak ada bedanya dengan ikan asin. Suara seorang gadis kecil yang masih muda dan lembut terdengar dari earphone. King Yutong telah bertemu dengan seorang lawan yang mudah dikalahkan. Baik Yehua maupun King Ya saling berpandangan, keduanya sedang tidak bekerja saat ini. King Yutong terbatuk pelan untuk menunjukkan kecanggungannya. Sebenarnya, King Yutong sedang merasa tidak enak badan sekarang. Anak kecil, pekerjaan bibi itu istimewa. Dan kamu masih belum memberitahuku berapa usiamu. Ahli berusia 3 tahun ini. Ketiganya langsung tercengang, anak ini sebenarnya adalah anak berusia 3 tahun. King Yutong merasa sangat kesal sekarang, aku benar-benar diganggu oleh anak berusia 3 tahun. Namun, karena dia berusia 3 tahun, wajar saja baginya untuk memanggilku bibi. Rasanya sangat menyakitkan, dipanggil bibi oleh seseorang. Ahli 2/2. King Yutong bertanya dengan sangat penasaran, di mana ibumu? Ibu pergi keluar. Kenapa kamu memanggil ibumu dengan sebutan ibu? Kamu tidak memanggilnya dengan sebutan ibu atau mama. Ahli juga tidak tahu kenapa. Bagaimana dengan ayahmu? Ibu bilang ayah sudah meninggal. Nada bicara anak kecil itu langsung berubah muram. King Ya melotot tajam ke arah kakaknya, mengapa kamu menindas anak kecil? Ahli, aku minta maaf. Bibi, tidak apa-apa, ahli sudah terbiasa. Meskipun gadis kecil itu mengatakannya dengan sangat mudah, ketiganya masih dapat mendengar bahwa nadanya sangat sedih. King Ya tanpa sadar mengusap perutnya. King Yutong menepuk dadanya, ahli, tenang saja, bibi akan membawakanmu makan ayam. Apakah bibi sangat tangguh? Tentu saja, bibi adalah pelaut bulan, aku bisa merobohkan semuanya dalam hitungan menit. Bagus sekali. Apakah dua lainnya juga teman bibi? Tanya ahli. King Yutong menyeringai, benar sekali, mereka berdua sangat angkuh, mereka bahkan tidak mau bicara. Paman dan bibi bersikap acuh tak acuh. Ibuku juga begitu, orang lain takut padanya. Ahli berkata dengan lembut, tampaknya takut orang lain mendengar apa yang baru saja dikatakannya. King Ya menghela nafas, berkat kakakku, aku juga menjadi seorang bibi. Dengan sangat cepat, mereka memasuki pesawat dan keempatnya bersiap untuk melompat. King Yutong mulai memberi perintah, mari kita mendarat di tempat yang penduduknya sangat sedikit dan dengan rendah hati bertahan hidup sampai kita menang. Bibi, kenapa kita harus melompat di tempat yang jarang orangnya? Kalau ahli main solo, ahli pasti akan mendarat di ring tinju. Yehua, King Ya, King Yutong, untuk benar-benar bertanya mengapa kami memilih untuk mendarat di tempat yang penduduknya sangat sedikit, apakah perlu menanyakan pertanyaan itu? Jawabannya jelas karena kami masih pemula, dan kami bersiap untuk mencoba bertahan hidup sampai kami menang. Akan tetapi, sebagai orang tua, bagaimana mungkin mereka dipandang rendah oleh seorang anak? King Yutong berkata dengan serius, bukankah itu semua karena bibi itu takut ahli terluka? Itulah sebabnya bibi memilih untuk mendarat di tempat yang penduduknya sangat sedikit. Bibi, tenang saja, ahli sering makan ayam di game ini. Yehua, King Ya, King Yutong. King Yutong merasa sangat sakit hati. Diam-diam dia melihat ke arah kakak ipar dan kakak perempuannya, dia menemukan bahwa ekspresi mereka juga sama, sangat tragis. Yehua memutuskan bahwa dia akan mengajak mereka makan ayam di babak ini. Dengan cara ini, aku akan dapat menunjukkan kepada mereka seberapa kuat seorang penguasa tertinggi sebenarnya. Jika aku tidak dapat mengajak mereka makan ayam di babak ini, maka aku akan berhenti merokok selama 1 jam. Keempatnya melompat ke arah ring tinju. Ada cukup banyak orang yang melompat ke arah ring gulat, dan lebih jauh lagi,
bahkan ada 2 regu penuh yang mendarat di ring gulat. Yehua benar-benar harus menunjukkan kekuatan aslinya, sehingga dia bisa memberitahu mereka apa arti sebenarnya dari ahli. Namun, ada masalah, tidak ada senjata sama sekali di seluruh ring tinju. Dia bahkan tidak dapat menemukan wajan penggorengan di ring tinju. Sebenarnya, Yehua sudah sering menghadapi situasi seperti ini, tetapi dia tidak mempermasalahkannya saat menghadapi situasi seperti ini dulu. Namun, situasi hari ini berbeda, bagaimana mungkin tidak ada senjata? Pada saat yang sama, di sebuah gedung merah dekat ring tinju, salah satu ruangan dipenuhi dengan berbagai barang. M4, 98K, helm level 3, armor level 3, semua jenis peluru dan obat-obatan. Sial, sungguh sial Streamer ini, bisa mendapatkan barang jarahan sebanyak itu saat dia membuka pintu. Saudaraku, mungkin ini pertama kalinya kamu menonton Streamer ini. Biar ku beritahu, Streamer ini benar-benar tidak melakukan hacking. Bagaimanapun, aku sudah bersujud di hadapan keberuntungan Streamer ini. Jika airdrop tidak mendarat di wajahnya, itu berarti dia benar-benar mulai meretas. Terlihat bahwa, Streamer tersebut mulai mengambil item, lalu mulai membersihkan pemain lain yang berada di gedung merah. Ini terlalu memalukan, memiliki item lengkap tepat setelah ia melompat dari pesawat, dan beberapa orang lainnya bahkan tidak memiliki penggorengan sama sekali. 110 di bawah setengah. Di ring tinju, Yehua merasa sangat kesal, 2 ikan asin benar-benar mengejarku dan mencoba meninjuku. Kalian berdua beruntung karena kita berada dalam satu permainan, jika ini terjadi di dunia nyata, aku akan mengubah kalian berdua menjadi darah encer. Kakak ipar, aku datang untuk menyelamatkanmu. Tidak yakin dari mana King Yutong melompat keluar, dia meninju saat dia melompat keluar. Yehua melihat kesehatannya yang telah berkurang setengah, King Yutong ini adalah mata-mata yang dikirim musuh ke sini. King Yutong menarik kepalanya ke belakang, kakak ipar, itu hanya kecelakaan, siapa yang menyuruhmu tiba-tiba berhenti bergerak? Yehua benar-benar terdiam, ini bukan pertama kalinya, pernah sekali dia mengarahkan senjatanya kepadaku ketika dia sedang memegang 98K. Dan setelah itu, helmku dihancurkannya, dan alasannya adalah karena tangannya terpeleset. Kakak ipar, hati-hati. Tepat saat Yehua sedang linglung, seorang pemain melompat dan meninju ke arah kepala Yehua. Ledakan. Itu adalah suara tembakan revolver. Dapat dilihat bahwa, pemain yang melompat dan mencoba meninju kepala Yehua langsung dilumpuhkan dengan tembakan di kepala. Ketika rekan setim pemain tersebut melihat ada musuh dengan senjata, ia langsung lari. Ledakan. Satu lagi tembakan ke kepala. Yehua dan 2 orang lainnya tercengang. Ahli berlari mendekat dan bertanya dengan suara lembutnya, Paman, apakah kamu baik-baik saja? Aku punya perban di sini. Yehua terluka parah. Aku belum pernah merasa sesuram ini sebelumnya. Aku malah diselamatkan oleh seorang gadis kecil, dan gadis kecil itu bahkan membalutku, ya ampun. Streamer di gedung merah baru saja selesai membersihkan gedung merah dan bersiap menuju ring tinju. Namun, tepat setelah Streamer tiba di luar ring tinju, ia mendengar suara tembakan revolver dan ekspresinya langsung berubah. Streamer, cepat lari. Monster revolver muncul lagi. Streamer, selama gunung masih ada, tidak perlu khawatir tidak punya kayu bakar, cepat lari. Kenapa kalian semua menyuruh Streamer itu lari? Kalian semua mungkin tidak tahu, selama beberapa hari terakhir ini, Streamer ini telah dihancurkan oleh monster revolver beberapa kali. Saat ini, selama dia mendengar suara revolver ditembakkan, dia akan memilih untuk melarikan diri. Dengan benda-benda itu, Streamer ini bahkan tidak akan bisa menang melawan revolver. Bukannya Streamer ini noob, tapi lawannya terlalu kuat. Seperti yang diharapkan, Streamer itu memilih untuk mengendarai mobil dan melarikan diri dari ring tinju. Aku mencoba berkali-kali untuk membunuh monster revolver itu, tetapi setiap kali, aku akan mati di bawah tembakan monster revolver itu, monster revolver ini terlalu tangguh. Dengan pistol itu, ahli pada dasarnya membunuh semua orang yang menghalangi jalannya, dan dalam waktu singkat, seluruh ring tinju pun dikosongkan. Yehua, istrinya, dan saudara iparnya tercengang melihat apa yang terjadi, dan perasaan tak berdaya muncul di hati mereka. Selanjutnya, tibalah saatnya bagi ahli kecil untuk tampil. Paman, Bibi, kalian semua tetap di mobil, biarkan ahli masuk sebagai barisan depan terlebih dahulu.
Bang, bang, bang. Serangkaian tembakan, bersamaan dengan ledakan granat terdengar di dalam rumah yang berada di depan Yehu dan yang lainnya. Paman, Bibi, kalian semua bisa masuk dan mengambil barang jarahan itu sekarang. Yehua terluka parah, sementara King Ya dan King Yutong sangat gembira, anak ini sungguh menarik. Ahli, kenapa kamu tidak membiarkan Bibi ikut denganmu? Betapa berbahayanya jika kamu pergi sendirian seperti itu. King Ya saat ini juga sedang berbicara dengan ahli. Ahli sangat ceria, dan suaranya yang manis menarik perhatian orang lain. Ahli berkata dengan suaranya yang lembut, jika paman dan bibi ikut dengan ahli, perhatian ahli akan teralihkan. Yehua, King Ya, King Yutong. Dari apa yang terlihat, ahli menganggap mereka bertiga sebagai beban. Yehua terluka sekarang, aku bahkan tidak ingin melanjutkan bermain lagi. Aku sebenarnya dianggap sebagai beban oleh seorang gadis kecil. Terlihat bahwa, ahli sedang mengemudikan truk pickup, dan di dalam truk pickup tersebut, terjadi keheningan sejenak. Paman, Bibi, mengapa kalian semua tidak berbicara lagi? Apakah karena barang-barangnya terlalu buruk? Ahli akan pergi dan membantu kalian semua merebut airdrop itu. King Ya melihat ekspresi Yehua, dan setelah melihatnya, King Ya tertawa terbahak-bahak. King Yutong juga menoleh dan melihat, dan dia menemukan bahwa wajah saudara iparnya sehitam arang, dan segera, dia tertawa terbahak-bahak. Ahli benar-benar bingung, Bibi, apa yang kalian berdua tertawakan? King Ya berkata dengan lembut, kami menertawakan paman, dia iri dengan betapa hebatnya ahli. Ahli tiba-tiba menyadari sesuatu dan berkata, paman, maafkan aku. Ahli telah merebut perhatianmu dan membuatmu kehilangan muka di depan kedua bibimu. Ekspresi ketiganya langsung membeku. Dan di saat berikutnya, King Ya dan King Yutong mulai tertawa terbahak-bahak. Ahli kecil terlalu menggemaskan, untuk mengatakannya dengan lantang. Yehua menahan rasa sakit di hatinya dan berkata sambil menggertakkan giginya, ahli, kamu bermain cukup bagus. Tidak buruk kurasa, sudah beberapa hari sejak ahli terakhir kali memainkan game ini. Yehua hampir memuntahkan darah. Ini adalah lawan terkuat yang pernah kutemui dalam hidupku. Kami bahkan belum bertukar jurus, dan dia sudah hampir membuatku memuntahkan darah. Setiap kata-katanya dipenuhi dengan aura pembunuh. Di bawah 2/2, bersama Little Ahli, mereka berhasil masuk ke 2 besar dalam waktu singkat. Selain itu, saat ini hanya tersisa 5 orang dalam permainan. Saat ini skornya 4-1. Selesai, Streamer ini sudah selesai. Biarkan aku mempersembahkan lagu sedih untuk Streamer ini. Jangan ngomong lagi, Streamer ini udah tangguh banget, dia solo terus sampai tinggal 4 orang lagi yang harus dilawan. Jika dia tidak makan ayam, apa gunanya semua itu? Lantai atas benar, Yehua tidak tahu apa yang telah dia lakukan selama permainan ini. Aku jelas akan memamerkan kekuatanku, namun, pada akhirnya, kami berada di posisi 2 teratas sekarang dan aku masih belum melakukan apapun. Terlebih lagi, aku digendong ke posisi 2 teratas oleh seorang gadis kecil. Jika kata-kata ini tersebar, di mana wajahku akan berada? Permainan ini beracun. Paman, Bibi, ahli akan pergi sendiri dan menyelesaikannya, akan lebih adil jika begitu. Setelah selesai berbicara, ahli kecil bergegas keluar, dan bahkan sebelum 10 detik berlalu, ahli kecil telah menghabisi musuh. Dengan demikian, keempatnya berhasil memakan ayam di ronde ini. Pertama kali Yehua makan ayam sebenarnya karena digendong. King Ya dan King Yutong sangat gembira karena akhirnya bisa makan ayam. Streamer ini sangat tragis, benar-benar hancur seperti itu. Benar sekali, Streamer ini terlalu lemah, aku akan berhenti mengikuti, aku akan berhenti mengikuti. Pikiran Streamer sedang kacau sekarang, apakah salahku jika musuh begitu tangguh? Kalian semua, jangan pergi, selama aku tidak bertemu monster revolver ini, aku akan bisa memakan ayam di setiap ronde. Ikuti aku dan datanglah untuk melihat bagaimana aku memenangkan setiap ronde. King Ya dan King Yutong berpelukan dengan gembira dan merayakan kemenangan mereka. Sementara itu, wajah Yehua dingin, dengan ekspresi yang sama sekali tidak senang di wajahnya. Ahli kecil, bisakah kau beritahu Bibi siapa namamu? King Ya bertanya dengan rasa ingin tahu. King Yutong dengan lugas meninggalkan kakak iparnya dan memeluk paha ahli kecil. Benar, benar, ahli, bawa Bibi makan ayam lagi.
Tapi, ibu bilang jangan pernah kasih tahu nama ahli ke orang yang nggak dikenal. Ucap ahli kecil dengan nada memelas, dia terlihat sangat takut dengan ibunya. King Yutong berkata dengan penuh kasih, apakah Bibi orang jahat? Bibi tentu saja bukan orang jahat. Jika Bibi bukan orang jahat, beritahu Bibi namamu, ahli kecil, patuhlah. Ervone itu terdiam sejenak, kemudian terdengar suara ahli kecil yang lembut dan menggemaskan, Paman, Bibi, namaku Dong Huangli. Tepat setelah ahli mengucapkan namanya, suara seorang wanita terdengar dari Ervone. Ahli, kenapa kamu main game lagi? Apa pekerjaan rumahmu sudah selesai? Ketika Yehua mendengar suara ini, alisnya sedikit berkerut. Ahli kecil offline, dan King Ya serta King Yutong menjadi merajuk. Aku benar-benar khawatir pada ahli kecil, ibunya tampaknya sangat ketat. Hanya dengan mendengar suara itu saja sudah cukup untuk mengetahuinya. Apakah pengiriman makanan belum datang? Berapa nomornya? Aku akan mengajukan keluhan. Yehua menahan amarah yang tidak bisa ia keluarkan, aku benar-benar terbawa suasana. Melihat ekspresi marah di wajah Yehua, King Ya dan King Yutong keduanya mulai tertawa tak henti-hentinya. King Ya menghiburnya, Yehua, dia masih anak-anak, lihatlah wajahmu sekarang. Maaf, aku tidak bisa menahan keinginan untuk tertawa lagi. Kakak, aku mohon padamu untuk berhenti tertawa, otot perutku hampir keluar. Kedua saudari itu saling berpandangan, dan tawa pun kembali meledak dari mereka. Yehua merasa bahwa ini adalah noda besar dalam hidupnya. Beri aku sedikit waktu lagi. Pada saat itu, aku akan dapat menggendong kalian berdua untuk makan ayam tanpa kesulitan dan menunjukkan kepada kalian semua kekuatan seorang penguasa tertinggi. Selanjutnya bab 111 kenalan lama.